Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tugas tata kelola yang diberikan oleh Pak Doni. Di sini kami mengambil perusahaan Pegadaian sebagai dasar dan acuan terkait penelitian CGIC kami, dan langsung saja ke materinya yang akan diawali oleh Devi. Yang pertama mengenai Pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020, PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebagai 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses lebih dari 11.000 agen. Selanjutnya, produk Pegadaian. Produk-produk Pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk utama. A. KCA atau kredit cepat dan aman. Kredit dengan sistem gada yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Mendapatkan pinjaman serba mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Lalu selanjutnya Krasida adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, kreasi, yaitu kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai agunan sehingga kendaraan masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu produk syariah. Pertama, di sini ada RAN, yaitu pembiayaan dan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, dan barang elektronik lainnya seperti sepeda motor serta mobil. Selanjutnya yaitu amanah. Amanah yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan atau pengusaha mikro. Selanjutnya, ARUM. ARUM yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Selanjutnya yaitu Arum Haji. Arum Haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada investasi emas. Yang pertama itu investasi emas mulia, yaitu layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan prosesnya mudah. Yang kedua, tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Konsinyasi emas. Layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga lebih produktif. Produk lainnya, yaitu Pegadaian Remittance, ialah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan remitin berskala nasional dan internasional. Multi pembayaran online atau MPO, melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zafir. Selanjutnya persewaan gedung, sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat untuk keperluan acara dan seremoni.
jasa sertifikasi mulia, jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Jasa taksiran, layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Terakhir ada jasa titipan, yaitu layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor, atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan safe deposit. Sistem pengendalian internal Pegadaian. Pegadaian telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 komponen, yaitu komponen yang pertama, pengawasan oleh manajemen dan pengembangan budaya sadar risiko, yang kedua, identifikasi dan penilaian risiko, yang ketiga, kegiatan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi, yang keempat, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Setiap kegiatan proses operasional unit kerja di Pegadaian berpedoman pada standar operasi prosedur kerja yang di dalamnya telah melekat sistem pengendalian internal yang memadai. Efektivitas pengendalian internal unit kerja dikaji ulang secara berkala oleh pengawasan internal di kantor cabang, kantor wilayah, dan kantor pusat. Seluruh manajemen dan karyawan Pegadaian memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengendalian keuangan dan operasional Pegadaian. Jadi pengendalian keuangan itu merupakan sistem dan prosedur serta kebijakan perusahaan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan perusahaan agar berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis yang antara lain meliputi yang pertama ada penetapan maksimal saldo kas dan giro, yang kedua ada penetapan pejabat otorisator dan batas kewenangannya, yang ketiga ada penetapan alokasi dan otorisasi anggaran, yang keempat ada pengawasan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja. Selanjutnya ada pengendalian operasional. Pengendalian operasional ini merupakan sistem dan prosedur serta kebijakan perusahaan dalam rangka pengendalian pengelolaan operasional bisnis untuk mencapai sasaran perusahaan secara efektif, efisien dan ekonomis yang antara lain meliputi yang pertama itu ada penetapan dan evaluasi standar operasional prosedur. Yang kedua, ada kelengkapan dokumen persyaratan kredit. Yang ketiga, ada penetapan batas kewenangan kuasa pemutus kredit atau taksiran. Dan yang terakhir, ada pengawasan melekat atau waskat oleh pemimpin cabang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Celia. Persesuaian kerangka SPI dengan kerangka yang diakui COSO atau evaluasi. Evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor per 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan atau CGC, yaitu dengan pendekatan COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian internal sudah memadai, cukup efektif dalam mengendalikan operasi perusahaan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam implementasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramos. Hasil evaluasi pengendalian internal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya,
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian juga menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi di dalam lingkungan pengendalian. Yang pertama ada integritas dan nilai etik. Yang kedua ada komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga ada partisipasi dewan, direksi, dan komite audit. Yang keempat ada gaya manajemen dan gaya operasi. Dan kelima ada struktur organisasi. Dan berikutnya keenam ada pemberian wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penilaian risiko. Yang pertama ada penetapan sasaran perusahaan. Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan pada tahun 2015 dan telah di-breakdown ke masing-masing unit kerja, mulai dari divisi, kantor wilayah, dan kantor cabang dalam kontrak, manajemen, dan KPI. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dibuat strategi dan program kerja yang akan dilaksanakan dengan dukungan anggaran biaya dan investasi. Yang B, identifikasi risiko perusahaan telah melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko pada unit operasional cabang atau UPC dan dilaporkan oleh divisi manajemen risiko setiap 3 bulan. Pengisian identifikasi risiko dilakukan oleh perwakilan unit kerja atau risk officer, yaitu para manajer keuangan atau bisnis analis. Yang C, penilaian risiko telah dibuat dan dilaporkan oleh divisi manajemen risiko setiap 3 bulan berdasarkan data yang dihimpun dari unit kerja operasional dan dilaporkan ke direksi serta komite manajemen risiko. Hasil identifikasi dan mitigasi risiko tersebut dibahas dengan satuan pengawasan intern dan komite. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian relevan dengan audit dan dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Perusahaan telah membangun sistem informasi online yaitu Passion untuk aplikasi bisnis dan manajemen information system atau MIS untuk sistem informasi data. Laporan keuangan dan operasional dihasilkan dari transaksi Passion dan dikonsolidasikan dalam aplikasi MIS. Perusahaan melaksanakan komunikasi mengenai SOP, tugas, dan tanggung jawab melalui sosialisasi, rapat kerja, dan rapat koordinasi secara berkala. Yang kelima ada monitoring atau pemantauan. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja, pengendalian
intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi kerja terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Perusahaan melakukan pemantauan kinerja melalui evaluasi laporan bulan yang dilakukan masing-masing unit kerja. Secara nasional, evaluasi kinerja dilakukan oleh divisi akuntansi dan dilaporkan kepada direksi setiap bulan. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk monitoring atas implementasi internal kontrol pada unit kerja dilakukan oleh jajaran satuan pengawasan intern antara lain dengan melakukan pemantauan atas efektivitas sistem pengendalian internal atas kegiatan operasional di kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan cabang maupun pada anak perusahaan dilakukan oleh auditor internal untuk mengevaluasi terhadap SOP dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen terkait proses bidang keuangan, operasional, SDM, logistik, TI, dan PKBL, dan CSR serta sarana pendukung lainnya dengan melakukan pemeriksaan atas keakuratan data keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan yang dilakukan SPI atas efektivitas sistem pengendalian intern tahun 2017 menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian intern perusahaan telah berjalan dengan baik dengan batas risiko yang terukur. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Alvina. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.